kelas. Kalau seperti ini bisa kita akses di kamar atau di tempat lain. Kemudian menggunakan berbagai macam metode, di mana guru bisa menggunakan berbagai macam metode seperti, mmm, maaf, jadi kayak beberapa metode pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk, menyampaikan materi kepada siswanya. Kemudian ada memudahkan manage waktu, di mana siswa bisa me-manage waktu lebih baik. Kalau di kelas kan biasanya siswa itu me-manage waktunya pasti berangkat pagi, masuk kelas, belajar ini, ada jam segini-segininya. Kalau dalam blended learning itu siswa kan tidak perlu yang namanya pergi ke sekolah, sehingga, mereka bisa menambah waktu untuk misalkan mengerjakan tugas, bermain, dan lain-lain. Kemudian ada menghemat waktu seperti yang tadi saya bilang, di mana siswa bisa, melakukan aktivitas lain di mana, lebih menghemat waktu dalam mengakses modul gitu. Dan modul yang diakses pun kan berada di internet sehingga lebih hemat waktu. Kemudian ada tidak termakan waktu. Media yang digunakan tidak berbentuk fisik seperti buku, sehingga, eee, media ini tuh nggak akan termakan waktu. Kalau buku kan biasanya cepat rusak lah, ada yang lapuk, ada yang robek, seperti itu. Kemudian ada kelemahannya, yaitu yang pertama ada ketergantungan terhadap sinyal. Ya, pasti kita tahu kalau, sinyal itu kan penting untuk mengakses internet. Nah, di mana bila kita melakukan, strategi blended ini, ketergantungan pada sinyal tuh cukup besar, karena kan memang diperlukan untuk mengakses. Kemudian ada mengeluarkan uang lebih, karena internet itu membutuhkan yang namanya kuota, dan kuota itu harus mengeluarkan dengan uang, sehingga membutuhkan uang lebih untuk membeli kuota. Kemudian memiliki alat bantu media. Nah, alat bantu media ini seperti smartphone, laptop, dan lain-lain, karena kan materinya ada di internet dan nggak selalu ada di tempat seperti buku gitu kan, nggak terlalu ada gitu. Jadi, butuh alat bantu karena kan, untuk internet pun, tidak semua handphone pun bisa. Jadi diperlukan namanya smartphone, laptop yang bisa mengakses internet. Kemudian ada, eee, maaf ini typo, menurunnya pemahaman, harusnya menurunnya pemahaman. Karena kan, blended learning ini tidak dilakukan secara tatap muka secara penuh dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran ini itu kadang sulit dipahami oleh siswa, karena memang tergantung siswanya, kan memang banyak siswa yang memahami pembelajaran dengan sistem sistem pemahaman dia itu mendengarkan secara langsung, seperti itu. Karena kan biasanya kan dikasih video atau ini tuh. Kemudian yang terakhir ada mudah hilang. Kan memang seperti yang tadi kan, tidak termakan waktu, sedangkan kalau ini, eee, lebih cepat hilang karena kan tidak berbentuk fisik kan, jadi dia tidak tahu kan bagaimana, misalkan terseliplah di lokasi, misalkan, materi A ini tuh ditaruh dia di filenya di sini, ternyata file ini itu terkena virus, jadi kan, materinya mudah hilang. Jadi kenapa mudah hilang itu karena memang materinya tidak berbentuk fisik. Terus tantangan dari blended learning itu bergantung pada teknologi, di mana, mmm, baik siswa maupun guru itu diwajibkan memahami teknologi terbaru dalam sistem pembelajaran baik tatap muka maupun daring, karena kan diperlukan teknologi dalam mengakses materi pembelajaran. Kemudian seperti yang saya tadi bilang, membutuhkan pemahaman mengenai teknologi terbaru. Selama proses pembelajaran diperlukan teknologi yang ada, karena pelajaran tidak dapat setiap saat dilakukan secara tatap muka. Mungkin sekian dari saya, cukup. Terima kasih. Asep, Ya, Bu. boleh minta tolong dipandu diskusinya? Oh, ya, Bu. Sampai nanti selesai 3 orang, Bu? Iya. Oh. Atau boleh 2 orang Asep, nanti 2 orang lagi perempuan. Siap, oke. Nanti selesai Asep boleh sama Risma ya. Risma, halo. Iya.
Sekarang iya AC sih. siapa? Anissa sama yang setelah Anissa sama Asep. Nanti yang 2 lagi sama Risma ya. Iya Siap. siap Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat Anissa semua dengan membawakan inovasi blended learning. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya terlebih dahulu, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Silakan. Ya, Iren dan Rahimatul, boleh terlebih dahulu Iren, silakan. Ya, kedengaran nggak? Kedengaran ya. Terima kasih sebelumnya presentasinya Nisa, Ica, makasih ya. Di sini saya mau bertanya, kan inovasi itu seperti yang kita ketahui kan ada apa? Inovasi itu new and better. Nah, di sini aku mau nanya, new pada strategi blended learning itu ada diletak di mananya kita? Mungkin itu dapat dipahami, Ica? Oke, jadi intinya tuh hal baru apa gitu yang ada dalam strategi blended learning ini. Seperti itu. Iya. Gimana Nisa, mau langsung dijawab atau dengerin pertanyaan Rahimatul dulu? Boleh langsung aku jawab gak sih? Takut lupa jawabannya. Boleh. Silahkan. Oke. Iren, makasih atas pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya itu di mana letak sebuah inovasi dari blended learning. Yang pertama itu adalah kan memang materi sistem strategi ini tuh sangat dibutuhkan lah oleh kita sekarang pun kita gunakan gitu. Nah, letak inovasi yang digunakan itu yaitu lebih ke si tatap mukanya secara tidak langsung. Biasa kan kalau di sekolah kan kita tatap mukanya tuh di kelas duduk ngobrol satu bangku, guru jelasin makan tulis. Sedangkan kalau sekarang tuh kan lebih ke pembuatan PPT kan. Kalau PPT dulu memang sudah ada sejak lama, tapi cara penjelasannya pun kan berbeda gitu. Kalau sekarang harus lebih merinci dan siswa tuh juga harus lebih aktif kan. Mungkin dari kurikulum 2013 pun udah ada, memang siswa diwajibkan untuk lebih aktif, tapi dengan berlakunya sistem strategi baru ini tuh siswa lebih dituntut lebih aktif lagi, dan teknologi pun juga berubah gitu loh. Seperti kan dulu kan belum ada yang namanya Google Meet atau Zoom Meet kan. Nah sekarang kan inovasi media kan datanglah media baru gitu loh. Jadi inovasi yang ada di sini tuh lebih pada penggunaan dari media yang sebenarnya belum pernah dipakai dan cara penggunaan pembelajaran yang belum dipakai. Nah itulah yang hal yang baru yang dikeluarkan dari blended learning gitu. Oke, baik. Jadi blended learning ini memang dibutuhkan biasanya itu lebih ke tatap muka secara langsung, dan blended learning ini tidak langsung. Artinya ini juga merupakan dapat diterapkan pada saat tidak masa pandemi, seperti itu ya intinya, Aka. Betul Asep, betul. Karena kan kita mahasiswa juga kan tidak harus gitu loh, kan dulu juga sempat dibilangin kalau nggak harus ke kampus, misalnya kita lewat spot kan bisa lewat tugas gitu kan. Nah sekarang pun kan dipakai banget gitu lah, jadi ini tuh bisa digunakan nanti SMA pun bisa, karena kan anak SMA lebih memahami masalah teknologi dibanding SMP ke bawah. Jadi SMA pun bisa menggunakan sistem ini apabila gurunya sakit, jadi guru bisa memberikan pematerian walaupun tidak secara langsung, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Iren tanggapannya terlebih dahulu, silakan. Ya, dapat dipahami ya. Jadi yang si strategi blended learning ini tuh bisa dipakai kalau bisa dipakai meskipun nanti si pandemi ini tuh udah kelar gitu ya. Udah selesai gitu. Ya, amin. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Iren, terima kasih juga Anissa. Selanjutnya Rahimatul Anissa, dipersilakan. Iya, baik. Nisa mau nanya, mungkin mirip-mirip dengan Iren tadi soal bagaimana sebenarnya kan kita tahu ya blended learning itu banyak bermunculan setelah adanya pandemi ini. Jadi kayak
tujuan pembelajaran tuh bisa tercapai dengan adanya sistem ini, mungkin seperti itu. Ya, tapi yang Nisa tahu, apakah itu tuh kan udah ada dari kemarin-kemarin juga, dari dulu-dulu juga, kayak kampus UT juga udah ngelaksanain kayak kalau dari penjelasan Anissa lebih tepat ke arah daring, tatap muka yang tidak langsung kan, ke arah daring, sedangkan blended learning itu setahu Nisa itu tuh kombinasi antara tatap muka dan online. Jadi hal ini, blended learning ini sebenarnya menurut Nisa tidak bisa dikatakan sebagai inovasi terbaru untuk saat ini, karena dia sudah ada di sebelum-sebelumnya. Sejak kapan pandemi ada? Sejak tahun 2020. Kemungkinan itu kan. Jadi menurut Nisa, ini mungkin penjelasan lebih lanjut mengenai adanya inovasi dalam sistem pembelajaran, seperti itu. Adakah dari Anissa sendiri secara spesifik apa yang inovasi terbaru apa yang ada dalam blended learning ini? Dari Anissa sendiri yang menciptakan seperti itu. Mungkin ada ide baru, mungkin dari blended learning lebih penjelasan lebih rinci, mungkin seperti itu. Dapat dipahamin? Oke, bentar aku mikir dulu buat jawabannya. Nah, Asep jadi, boleh minta waktu dulu nggak? Jadi pertanyaan Nisa tuh intinya tuh kan sebenarnya tuh blended learning tuh sudah ada gitu kan zaman sebelum pandemi gitu. Terus bahkan ada universitas yang memang sudah menerapkan gitu, dan Nisa itu bilang kalau blended learning itu bukan inovasi gitu, tapi lebih kepada pengembangan gitu kan. Nah, hal spesifik apa yang emang menjadi pengembangan daripada sistem pembelajaran blended learning ini gitu kan, karena yang tadi Anissa ungkapkan itu lebih kepada dalam jaringan atau daring gitu, tapi iya, maksudnya itu kayak Anissa lebih tepatnya menjelaskan dan mengenalkan mengenai blended learning, baik dari kekurangannya, kelebihannya. Nah, jadi yang pengen tahunya, di inovasi ini kan kita diajarkan untuk melakukan atau menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Nah, jadi di Anissa sendiri di blended learning ini ada nggak? Kita udah tahu secara garis besarnya tuh dia seperti ini. Di Anissa sendiri ada nggak ide yang baru, gagasan yang baru di materi apa di sistem pembelajaran ini? Itu seperti itu. Oke, adakah gagasan yang baru? Gitu. Asep, aku minta waktu sebentar mau mikir jawabannya, boleh? Oh, boleh. Terima kasih. Risma, habis ini siapa Risma? Habis ini yang model siapa? Isti ya? Isti penilaian deh. Kamu kan ini kan Bentar saya, aku lihat dulu. Ada Dian, habis ini Dian ya. Oke, Dian. Terus habis Dian Isti, terus terakhir Rahmi. Oke.
Saya mau jawab pertanyaannya Rahmatun Nisa, boleh? Boleh. Oke. Tadi kan Nisa bilangnya, nah itu inovasi dari blended learning ini sendiri sebenarnya. Kalau dari menurut aku ya kan memang inovasi blended learning ini juga udah lama digunakan kayak di UT atau beberapa kampus lain. Ini tuh mirip sama namanya project based learning yang dimana memang sudah sangat lama digunakan gitu kan. Project based learning kayak misalnya kita kerja kelompok ini itu kan project based learning. Nah, mungkin kalau dari inovasi dari aku pribadi mau pengen kayak game blended based learning di mana kan game kan lebih berbentuk game di mana pembelajaran yang kita lakukan itu berbentuk seperti permainan kayak misalkan menggunakan kuis itu kan dulu mungkin sudah ada sejak lama tapi kan memang belum digunakan gitu loh. Jadi kalau aku pengennya itu lebih ke game. Jadi kita bisa mengajarkan siswa lebih santai walaupun materinya cukup sulit. Jadi lebih ke game. Ini inovasi dari aku sendiri itu game blended learning di mana kan ini secara asinkronus maupun sinkronus. Dan sebenarnya itu tatap muka itu tidak harus secara langsung misalkan di sekolah, di kampus atau di mana. Sebentar, rada nge-lag otaknya sebentar. Dimana kan memang tatap muka kan biasanya kita ketahui itu tatap muka secara langsung di sekolah. Nah, mungkin apabila materinya kan kita sampaikan secara asinkronus atau tidak langsung melewati video. Nah, jadi nanti pas assessment seperti kuisis atau misalkan mereka ulangan, kita menggunakan game permainan di mana permainan itu seperti game atau kuis seperti itu. Mungkin dari aku cukup segitu. Makasih. Oke, jadi lebih kepada game blended learning. Gitu. Bagaimana tanggapannya? Iya. Benar, berarti itu ya inti inovasi dari Anissa tentang game blended learning. Berarti mungkin ke depannya bisa lebih memspesifikkan ke inovasi yang dibuat. Kalau ini kan menjelaskan secara umum blended learning, jadi kita tidak tahu, ini banyak yang bertanya-tanya, ini kan udah dipelajari, ini udah ada, kita udah tahu, ini udah lama juga ada gitu. Jadi inovasi apa yang Anissa buat? Nah, berarti tadi Anissa jelaskan bahwa itu tentang game blended learning. Ya bukan? Iya, betul sekali. Ya, berarti mungkin nanti bisa lebih menjelaskan ke teman-temannya, nggak harus hari ini, mungkin ada waktu yang lain, tentang apa sih inovasi yang lebih jelas, bagaimana kekurangan yang dari inovasi Anissa tadi, bagaimana penjelasannya, bagaimana mungkin kalau itu masuk dalam metode, bagaimana langkah-langkahnya, mungkin seperti itu ya, biar lebih jelas. Oke, Ya, lebih udah bagus sih penjelasannya, udah Makasih, paham, kita udah tahu di mana inovasinya. Ya, makasih. Ya, thank you nih buat sarannya. Next time. Ya. Terima kasih buat Iren, terima kasih buat Rahmatul Anissa dan juga Anissa Kusuma yang sudah berpartisipasi di presentasi pertama ini. Selanjutnya dipersilakan kepada Dianisa. Halo, cek sound. Saya dulu ya, Sep ya. Bentar. Siapa, Bu? Saya dulu, Sep. Ibu menanggapi dulu, Sep. Oh, ya. Oke. Tadi terima kasih ke penyaji juga yang sudah bertanya. Iren ya sama Rahimatu. Jadi gini, betul yang disampaikan oleh Rahma, nampaknya untuk Anissa makalahnya harus diperbaiki ya. Dibaca lagi tentang blended learning. Jadi blended learning itu kan betul bahwa satu-satunya universitas di Indonesia ya, mungkin kalau di luar negeri udah lama. Tapi yang sudah lama sebelum pandemi itu, bahkan sebelum pandemi,
yang menerapkan blended learning itu adalah universitas terbuka. Karena mahasiswanya itu dalam satu semester, misalkan seperti di kita ada 16 pertemuan, yang yang 70%-nya itu adalah belajar mandiri, diantaranya berbantuan modul. Tapi waktu dulu mungkin modulnya itu belum masih modul berupa cetak ya, hard copy. Nah, kemudian di akhir semester kebetulan saya juga sempat ngajar di UT beberapa mata kuliah. Itu adalah pertemuan tatap muka. Ya, jadi kalau saya kebetulan juga punya bukunya khusus tentang blended learning. Jadi blended learning itu merancang pembelajaran menggabungkan antara belajar secara daring ya kalau sekarang gitu ya, tapi kalau dulu bisa bentuknya belajar mandiri dengan belajar tatap muka. Nah, tadi saya juga bingung mendengar penjelasan Anissa gitu ya. Jadi saya sarankan untuk memperbaiki makalahnya, dibaca lagi buku khusus tentang blended learning itu apa. Misalkan kalau UT tadi saya sampaikan 70%-nya itu belajar mandiri, 30%-nya pertemuan tatap muka. Nah, mungkin kamu kalau ingin tetap blended, tetapi jangan menghilangkan apa yang dimaksud dengan blended itu sendiri gitu. Bahwa blended itu tadi saya mendengar penjelasannya Anda itu lebih ke belajar mandirinya gitu. Padahal kalau blended itu tetap ada belajar tatap mukanya. Ya. Nah, coba kamu Baik, mau berinovasinya di mananya gitu, apa di jumlahnya gitu ya. Misalkan kamu belajar mandirinya lebih banyak, alasannya apa kan bisa kamu jelaskan di sana. Tatap mukanya jangan terlalu banyak kan alasannya apa, misalkan seperti itu. Tetapi sekali lagi jangan menghilangkan apa yang dimaksud dengan blended learning itu sendiri, ya. Namanya aja blended gitu ya, tapi tadi yang banyak dijelaskannya itu tentang belajar mandirinya, baik secara ya mau modul cetak atau secara e-learning dan seterusnya gitu. Silakan Asep diteruskan. Ya, baik. Ya, Ibu. Nisa bisa dipahami ya? Baik, Ibu bisa dipahami. Ya. Kemudian selanjutnya pada Dianisa Hafsah dipersilakan. Ya, baik. Izin share screen ya. Sebentar. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah share screen-nya sudah ada? Ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dianisa Hafsah. Di sini akan memaparkan mengenai inovasi media pembelajaran, yaitu Gathertown, berupa video meeting atau conference. Baik, jadi pada era modern ini ditambah dengan adanya kondisi pandemi yang tentunya mengharuskan pembelajaran ini menjadi serba digital. Nah, tentunya bukan
hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga salah satu kendala pembelajaran daring yang sering dihadapi oleh pelaku pendidikan dalam proses pembelajaran ini adalah hilangnya rasa semangat dan juga bosan sehingga jenuh untuk melakukan kegiatan belajar dan juga mengajar. Nah, oleh karena itu, dengan adanya masalah tersebut, tentunya diperlukan inovasi berupa media pembelajaran dalam bentuk pemanfaatan video konferensi yang menarik sehingga dapat menambah motivasi belajar. Dengan begitu dapat membantu anak didik dan juga pendidik tetap melakukan interaksi tatap muka meskipun tidak berdekatan. Nah, dengan adanya video konferensi ini sebagai media akan membantu proses pembelajaran yang dilakukan karena pendidik akan terlibat langsung dengan peserta didik. Untuk selanjutnya, bentuk inovasi dari media pembelajaran Gather Town ini tadi sudah disebutkan bahwa bentuknya itu berupa video conference. Nah, lalu apa video conference itu? Jadi, video conference itu merupakan sebuah gabungan dari video dan juga audio dalam mode layar penuh, serta dapat memungkinkan seorang itu dengan yang lainnya berbagi layar dan mendokumentasikan input sumber kamera. Nah, sehingga video conference ini dapat bekerja dengan efektif ketika pembelajaran kelas ini dapat dikontrol dalam jarak jauh. Lalu yang selanjutnya, Gather Town itu apa? Jadi, Gather Town sendiri ini secara sederhana merupakan platform yang menggabungkan antara video dan peta 2 dimensi, di mana pengguna Gather Town ini akan diajak seolah-olah dengan sedang bermain game saat melakukan virtual meeting-nya. Nah, jikalau ruangan virtual di Zoom itu dinamakan dengan room, nah kalau di Gather Town itu disebutnya juga space. Nah, dalam ruang virtual itu atau space ini akan berbentuk map 2 dimensi dengan tampilan 8 bit. Nah, lalu selanjutnya di sini ada hal inovasi yang uniknya, yaitu video conference ini terdapat karakter yang dapat digunakan, serta peserta didik itu dapat memilih pakaian, rambut, dan juga aksesoris yang lain. Sehingga ini menjadi inovasi yang menarik gitu bagi peserta didik untuk bersemangat untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah disebutkan bahwa Gather Town itu adanya video dibentuk dengan adanya peta 2 dimensi. Nah, sehingga tersedia berbagai map, mulai dari situasi rumah, ruangan meeting, ruang kelas, taman, atau aula, atau masih banyak lagi. Nah, contohnya itu seperti ini ya, yang ada di bawah. Nah, jadi peserta didik itu dapat memilih map apa yang akan diambilnya gitu. Di sini itu udah ada. Contohnya itu ada ruang kelas, lalu ada taman, atau mungkin ruangan meeting. Nah, yang di sebelahnya, jadi pada Gather Town ini juga dapat menampilkan video call peserta dalam kotak-kotak kecil seperti ini. Baik ada di atasnya di sini, tapi tadi di crop ya, jadi tidak terlihat. Jadi adanya yang di bawah saja. Nah, pengguna ini seperti media Zoom, terdapat mikrofon dan juga kamera. Nah, selain itu juga di sebelah pojok kiri, di sini ada tab chat di bawah untuk mengobrol dengan seluruh peserta atau bisa juga secara privat. Nah, untuk kelebihan dari inovasi media pembelajaran Gather Town ini, yang pertama, pengguna Gather Town atau karakter atau peserta didik itu seolah-olah dapat bisa berjalan di tempat meeting sesuai dengan keinginan mereka, tetapi tentunya harus dalam waktu yang tepat juga, tidak saat gurunya sedang menerangkan. Nah, untuk yang kedua, kelebihannya itu selain dapat digunakan sebagai sarana dalam belajar, peserta didik juga dapat refreshing sedikit-sedikit dengan permainan game ataupun
berkomunikasi melalui karakter yang ditampilkan. Lalu kelebihan yang ketiga, video conference ini sangat menarik karena adanya karakter tersebut membuat peserta didik itu tidak bosan saat menerima materi dari guru. Dan yang terakhir itu kelebihannya itu media pembelajaran berupa Gathertown ini dapat digunakan dalam batas waktu 2 jam. Nah, jika dibandingkan dengan penggunaan Zoom kan itu ada limitnya juga ya. Cuman 40 menit. Nah, sedangkan penggunaan Gathertown ini waktunya itu 2 jam. Nah, berdasarkan kelebihan dari media pembelajaran Gathertown, dengan hadirnya inovasi tersebut berupa video conference, tentunya berharap kedepannya itu dapat membantu peserta didik serta guru dalam proses belajar mengajar. Lalu di sini ada kelemahan dari inovasi media pembelajaran Gathertown. Yang pertama ini diperlukan pengenalan dan juga penggunaan mengenai aplikasi yang akan digunakan karena belum banyak yang mengetahui bagaimana cara penggunaannya tersebut. Lalu kelemahan yang kedua, video conference Gathertown ini juga berbayar sehingga untuk free-nya itu hanya 25 orang saja. Namun bisa disiasati dengan adanya mungkin saat pembelajaran blended learning. Nah, ketika ada yang bertemu di kelas, nah yang bisa menggunakan video conference ini. Lalu yang ketiga ini kelemahan dari inovasi media pembelajaran pada Gathertown ini tidak ada fitur mikrofon push to talk untuk menonaktifkan mikrofon yang berbunyi ketika bukan tepat pada waktunya. Lalu berdasarkan kelebihan dan juga kelemahan dari media Gathertown itu, inovasi yang terdapat pada Gathertown sendiri sebagai video konferensi yang unik ini dapat digunakan dan juga cocok untuk pembelajaran apapun, termasuk pada mata pelajaran ekonomi. Nah, selain itu, platform Gathertown ini dapat dimanfaatkan dan juga diterapkan dalam jenjang sekolah SMP, SMA, dan juga perkuliahan. Nah, sehingga dengan demikian, platform Gathertown ini dapat dijadikan alternatif lain apabila peserta didik merasa bosan dengan video conference yang lain. Jadi dapat sesekali memanfaatkan platform Gathertown ini. Lalu yang terakhir berupa kesimpulan, berdasarkan bentuk dari medianya itu, inovasi media pembelajaran menggunakan Gathertown ini dapat dilakukan dalam pembelajaran sebagai penunjang untuk meningkatkan motivasi siswa dan juga mempermudah guru dalam mengkoordinasikan pembelajaran. Lalu, Gathertown ini menawarkan inovasi yang unik dari video conference yang biasanya. Semua peserta ini memiliki kendali atas siapa yang ingin mereka ajak bicara, lalu kapanpun mereka mau, sehingga memudahkan interaksi peserta dalam berdiskusi. Nah, meskipun memiliki keunggulan, akan tetapi platform ini juga masih memiliki kelemahan tergantung dari sudut mana kebutuhan itu dapat dipenuhi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Dianisa selaku penyaji pada inovasi pembelajaran Gathertown ini. Kemudian bagi para partisipan yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait inovasi pembelajaran ini, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, sudah ada Lutfi. Boleh langsung saja Lutfi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya kepada Dianisa, mungkin ingin bertanya dan sedikit meminta pendapat sih terkait media pembelajaran ini ya. Perlu diketahui kan tadi sudah disebutkan bahwa media pembelajaran ini
sangat cocok diterapkan di mata pelajaran ekonomi yang tidak terpakai secara seluruhnya ya, tetapi hanya sesekali. Nah, menurut Dianisa, pada materi apa sih ya pada kompetensi dasar atau ya materi apa sih yang cocok diterapkan Getter tahun ini, dan pada materi apa yang memang tidak cocok digunakan Getter tahun ini? Mungkin segitu saja. Terima kasih. Oke, baik. Materi apa yang cocok, materi pelajaran ekonomi apa yang cocok digunakan dalam platform ini, dan materi apa yang tidak cocok gitu untuk digunakan dalam platform ini. Begitu, Dianisa. Ya, baik. Terima kasih Lutfi atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut pendapat saya gitu ya, media pembelajaran berupa Gatherton ini yang tidak cocok dilakukan pada saat mata pelajaran mungkin perhitungan kali ya, karena kan perhitungan itu serius gitu ya, di mana siswa harus mendapat perhatiannya itu tertuju pada gurunya atau bahkan materinya. Nah, kalau yang materi yang cocok menurut aku pada saat berdiskusi, karena kan pada saat video conference itu kan ada seperti kalau di Zoom itu ada breakout. Nah, kalau di Gathertown ini tidak perlu ada breakout, tapi sudah ada mejanya masing-masing. Jadi siswanya itu dapat berdiskusi ke mejanya masing-masing gitu. Seperti halnya di kelas saja seperti itu. Cuman ini bentuknya dalam dalam online gitu. Nah, kalau untuk materinya mungkin lebih seperti diskusi dalam mencari permasalahan, atau dalam ekonomi itu seperti pasar mungkin, atau materi apa ya. Bentar. Ya, pokoknya intinya yang cocok itu materi yang bersifat lebih ke bisa diajak diskusi gitu peserta didiknya. Nah, kalau yang tidak cocok itu ketika saat mungkin ada kurva atau ada metode perhitungan. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Lutfi. Mohon maaf apabila ada kurang dipahami gitu. Oke, jadi materi yang cocok itu lebih kepada materi yang berbentuk konseptual gitu ya, atau Iya, betul. Iya, betul, konseptual. Begitu, Lutfi. Bagaimana? Ada tanggapan dulu? Ya, mungkin betul sekali gitu ya, bahwa untuk Gathertown sendiri lebih mengarah ke visual, diskusi, dan lebih ke interaktif ya. Untuk materi yang memang memerlukan hitungan, mungkin butuh arahan dari guru melalui platform lain ya. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih Dian atas jawabannya. Ya, sama-sama Lutfi. Terima kasih Dianisa dan juga Lutfi. Kemudian ada dari Karisma Yusuf. Irunisa dipersilahkan. Asep, aku nggak jadi deh, Destra aja. Oh, oke. Destra, mangga Destra, dinyalakan dulu kameranya biar ganteng. Nah, boleh dipersilahkan. Ya, sebelumnya izin bertanya ya Dianisa. Menurut Dianisa gitu, efektif nggak sih penggunaan media Gather itu dalam pembelajaran gitu? Mungkin itu. Oke, langsung efektif jawab nggak aja. sih gitu dalam pembelajaran gitu? Ya, kalau menurut saya nih, efektif atau enggaknya kan itu dari kitanya masing-masing ya. Terus menurut aku, kalau misalnya enggak efektif kan bisa sesekali gitu ya digunainnya, enggak terus-terusan gitu. Jadi kan tadi ada kelebihan dan juga kekurangannya mungkin. Nah, dari kekurangannya itu mungkin tadi efektifnya itu mungkin pada saat pembelajaran blended learning itu kan ya, yang 25 orang dibatas orangnya gitu di dalam media pembelajaran ini. Nah, kalau efektif atau enggak,
kalau dilihat dari motivasi nih, kan siswa motivasinya kurang gitu ya. Nah, dengan adanya inovasi berbentuk game ini atau video conference dalam bentuk game gitu ya, itu bisa jadi buat anak yang motivasinya rendah itu juga bisa nambah semangat gitu, mungkin bisa jadi efektif gitu dalam pembelajarannya. Nah, sedangkan orang mungkin yang cerdas atau yang mungkin ini mah gimana ya, sepele gitu, maksudnya pembelajar apa? Bentar. Jadi maksudnya tuh kalau tadi yang motivasinya tinggi gitu ya, kan bisa efektif enggaknya itu dari siswanya tersebut gitu. Tapi karena modelnya game, jadi pasti kan perhatian dari siswanya itu enggak melulu tentang materi gitu, enggak melulu tentang pembelajaran. Seperti itu sih. Jadi efektif atau enggaknya dilihat dari motivasi siswanya sendiri sih. Seperti itu, Desra. Oh, iya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jawabannya sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Berhubung waktunya harus diefektifkan begitu. Jadi barangkali dari Ibu Leni ada tanggapan terlebih dahulu. Halo Ibu. Mungkin langsung. Iya. Saya sendiri sih belum ini ya, belum pernah pakai platform ini. Cuma saya hanya mengingatkan saja, tolong baca lagi apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Apa bedanya dengan sumber belajar. Platform-platform seperti ini ya termasuk sebagai atau pembelajaran ya, baca lagi karena kalau tidak paham betul membedakan antara media belajar ya, terus sumber belajar, itu nantinya jadinya salah kaprah ya, seperti kakak kelas kalian yang ya yang terkait dengan media pembelajaran seperti itu ya. Idenya sih bagus ya Dianisa, cuma itu tadi baca lagi coba. Jadi Gather apa tadi? Gather Town itu sebetulnya kedudukannya itu sebagai apa gitu. Ya. Coba dibaca lagi, kalau masih ada konsep yang salah dari yang ditugaskan ya diperbaiki ya makalahnya. Ya, paham Dianisa? Iya, baik, paham Ibu. Terima kasih Bu sarannya. Ya. Silakan, terima kasih Asep, dilanjutkan oleh Risma ya. Baik, oke. Iya, baik Bu. Bisa selaku penyaji, kemudian Destra dan juga Lutfi selaku partisipan. Sekarang beralih ke Risma, kurang lebihnya mohon maaf, dipersilahkan. Oke, barangkali dilanjut sama saya ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada inovasi penilaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Isti Fauziah. Kepada Isti, dipersilakan.
Halo Isti. Ya, Risma, bentar ya. Oke. Sambil nunggu persiapan dari Isti ya. Nah, tadi misalkan masukan yang bagus itu dari Lutfi ya. Lutfi menanyakan materi apa yang cocok untuk menggunakan Gather Town itu. Jadi kalau menurut saya kan saya bilang kemarin di awal tugasnya itu boleh sampai sampai ke contoh yang operasionalnya gitu. Nah, kalau perlu Gather Town ini inovasinya untuk materi apa gitu, lebih spesifik gitu. Kan tadi juga sudah disampaikan oleh Dian ya, tidak semua materi bisa. Nah, kalau perlu kamu itu spesifik gitu, ada contohnya dan sebagainya pada materi apa ini digunakannya gitu ya Dian ya. Kasih ya Lutfi dan siapa tadi Destra. Ya, baik Ibu, nanti akan diperbaiki. Ya, baik teman-teman, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan inovasi penilaian pembelajaran menggunakan aplikasi Socrative. Kenapa sih harus menggunakan aplikasi Socrative sebagai inovasi penilaian dalam pembelajaran? Nah, di mana kita ketahui ya bahwa penilaian di sekolah-sekolah masih banyak menggunakan penilaian konvensional, yaitu seperti menggunakan kertas pada saat ulangan gitu ya. Nah, penilaian konvensional sendiri menimbulkan kurangnya minat siswa terhadap penilaian itu sendiri. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, dan juga kenapa harus aplikasi Socrative? Nah, aplikasi Socrative sendiri merupakan salah satu media online yang bisa dan menunjang sebagai inovasi baru dalam penilaian pembelajaran, ya, di mana aplikasi tersebut memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan penilaian pembelajaran. Nah, lalu di sini ada penelitian-penelitian yang mendukung penggunaan Socrative dalam penilaian. Nah, yang pertama ada penelitian dari WASH tahun 2014 menyebutkan bahwa Socrative meningkatkan partisipasi kelas, membantu guru untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan meningkatkan pelibatan mahasiswa dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada penelitian dari Koka dan Slisko pada tahun 2013 meneliti penggunaan Socrative dan smartphones untuk membelajarkan mata kuliah fisika pada mahasiswa calon guru. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan teknologi tersebut, dosen dapat mencapai 3 tujuan, yaitu melaksanakan asesmen secara real-time, mendorong motivasi belajar siswa, dan memberikan ruang pembelajaran aktif bagi siswa. Nah, yang ketiga ada penelitian dari Awed, Wen, Zafar, dan Manzor pada tahun 2014, mengeksplorasi manfaat Socrative sebagai media interaksi antara guru dan siswa, serta siswa dan siswa, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kolaborasi dan pelibatan mahasiswa dalam pembelajaran meningkatkan prestasi bagi siswa. Yang keempat, ada penelitian dari Dervan
tahun 2014 yang menyampaikan bahwa penggunaan Sokratif meningkatkan interaksi mahasiswa dengan dosen dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada penelitian dari Lea Muir, Hyun, dan Elphinstone pada tahun 2018. Meneliti penggunaan Sokratif dengan desain mix method, melaporkan temuan kualitatif terkait sikap dan partisipasi mahasiswa dalam kelas statistik. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penggunaan Sokratif mampu mengubah suasana kelas menjadi lebih dinamis, partisipasi dan interaksi siswa meningkat, serta kelas menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, itu apa itu Sokratif ya? Sokratif merupakan aplikasi student response system yang memfasilitasi guru membuat kuis dan menjalankannya secara daring atau online. Aplikasi ini dapat diakses dengan sangat mudah oleh guru atau sering disebut Sokratif teacher dan peserta didik atau Sokratif student dengan mengunjungi www.sokratif.com. Nah, dalam Sokratif juga terdapat beberapa fitur, yaitu diantaranya pertama ada Create Quiz, di mana dalam Create Quiz ini guru bisa membuat kuis dengan 3 alternatif bentuk, yaitu pilihan ganda atau multiple choice, benar salah atau true or false, dan isian pendek atau short answer. Nah, yang kedua ada My Quizzes, yaitu bisa melihat bank soal yang kita buat dan kita impor dari orang lain. Biasanya soal-soal ini sudah tersedia di Sokratif itu sendiri. Namun bedanya soal itu ya dibuat oleh orang lain gitu ya. Nah, yang ketiga ada import quiz. Nah, di mana kita mengimpor soal. Jadi ini tuh hampir sama dengan nomor 1, namun bedanya di Create Quiz itu kalian langsung membuat soalnya itu di Sokratifnya. Nah, kalau di nomor 3 ini kalian bisa membuat soal, misalkan di Word dulu atau di Excel dulu, lalu diimport filenya ke Sokratif. Nah, lalu yang keempat ada report, melihat hasil penilaian yang pernah kita lakukan. Dan kelima ada interaction menu untuk memfasilitasi guru, peserta didik berinteraksi, yaitu quick question, space race, dan exit ticket. Nah, di mana 3 fitur itu, 3 fitur yang menyediakan gitu ya, siswa dan guru ruang untuk berkomunikasi. Nah, di sini terdapat beberapa langkah-langkah penggunaan aplikasi Sokratif. Di aplikasi Sokratif ada dua pengelolaan ya. Yang pertama ada dari pembuatan user dan yang kedua pengelolaan usernya. Nah, kita mulai dari pembuatan user, yaitu ada di buka halaman di www.sokratif.com pada browser. Lalu kemudian klik sign up for free. Nah, di sini juga sudah dicantumkan gambarnya seperti ini, tampilan Sokratif. Sokratif ini bisa dibuka di aplikasinya langsung atau di web ya. Nah, yang ketiga, pada kolom di bawah ini terdapat pilihan free dan buy. Lalu klik sign up untuk memilih free, atau bisa juga memilih buy jika ingin menikmati lebih banyak fitur dan bersedia membayar. Nah, karena di sini kita mencoba, jadi kita memilih free ya. Dan di sini juga guru bisa memilih pilihan untuk membeli dalam aplikasi Sokratif, karena itu lebih menambah
fitur-fitur yang lainnya gitu ya. Nah, ya lalu yang kelima, isi kolom profile di bawah ini, lalu klik tombol next untuk lanjut mengisi kolom demographics, isikan country, organization type, organization name, dan role. Nah, ini sudah ada lampiran gambarnya. Seperti ini tampilan yang ada di Socrative ketika mendaftar. Nah, lalu lanjut pilih tipe akun Socrative Free atau Socrative Pro, lalu klik tombol Finish. Lalu selanjutnya akan diarahkan ke halaman teacher login dan silakan login menggunakan akun yang sudah dibuat. Nah, itu dalam pembuatan usernya. Dan yang kedua ada dalam pengelolaan user. Nah, di sini halaman utamanya berisi tentang fitur-fitur yang bisa dipilih untuk pembuatan soal sebagai berikut. Nah, untuk membuat soal, klik menu quizzes, lalu klik add, lalu pilih opsi di antara new quiz, import quiz, dan jika memilih Socrative Pro, maka bisa memilih dari new folder. Lalu, jika memilih new quiz, maka pengguna dapat membuat soal langsung dengan fitur multiple choice, true or false, atau short answer. Nah, jika memilih import quiz, maka sebelum mengklik tombol import, klik terlebih dulu tombol download template berupa file Excel-nya. Nah, di sini ada ya teman-teman. Nah, ini kalau mau filenya dari Excel atau filenya dari komputer kita langsung. Setelah itu, pilih file Excel yang telah diisikan soal kuis, lalu import. Ulangi langkah 5 untuk membuat kuis berikutnya menggunakan template yang sudah di-download. Lalu, nah, di sini untuk melihat hasil kuis yang sudah diisi, nah, ada klik menu kuis untuk melihat hasil. Selanjutnya akan muncul tampilan dan menu choice quiz, klik World Pax Quiz atau nama file lainnya, lalu klik next. Nah, jadi nama yang tertera di sini, nah, di World Pax Quiz, nah itu tuh tergantung teman-teman nanti memberi nama kuisnya itu apa. Misalkan kuis inovasi pembelajaran. Nah, di sini juga bisa namanya nanti akan berubah menjadi kuis inovasi pembelajaran. Nah, itu tergantung teman-teman menamainya apa. Lalu selanjutnya akan muncul step di mana ada 3 pilihan, yaitu instant feedback, open navigation, dan teacher pace. Misal di sini kita memilih instant feedback. Setelah mengklik instant feedback, lalu tekan start. Setelah itu, guru hanya tinggal menunggu respon dari siswa. Setelah cukup, guru dapat mengklik finish untuk mendapatkan data. Nah, yang terakhir ada ketika data yang sudah guru dapatkan dari kuis yang diberikan kepada siswa, guru bisa langsung mendownload melalui Google Drive ataupun dikirim lewat email. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Socrative. Nah, di sini terdapat 8 kelebihan. Yang pertama, Socrative membuat tidak kertas. Nah, tentunya ya kita ketahui bahwa aplikasi Socrative ini memang dijalankan dengan online gitu ya. Jadi tentu saja tidak memerlukan media kertas sehingga ujian melalui Socrative akan lebih ramah lingkungan dan lebih hemat biaya. Nah, yang kedua, gratis dan tidak perlu menginstal atau mengupdate aplikasi. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, pada langkah-langkahnya Socrative itu bisa gratis dan bisa berbayar juga, teman-teman. Tapi kebanyakan
yang kita cari itu yang gratis dan mudah gitu ya. Nah, jadi Socrative bisa digunakan secara gratis dan tidak perlu menginstal atau mengupdate aplikasi juga. Bisa langsung dibuka di webnya dan kita bisa menikmati Socrative dengan tampilan terbarunya tanpa harus mengupdate. Yang ketiga, ada kuis yang diberikan kepada siswa lebih bervariasi. Seperti pada langkahnya tadi, ada dengan salah benar gitu ya, terus ada jawaban pendek, lalu ada multiple choice-nya juga gitu ya. Lalu pembuatan soal di Socrative relatif fleksibel. Itu di mana kita bisa membuat langsung soalnya di Socrative atau kita membuat dulu di komputer kita, di gawai kita, lalu kita mengekspornya ke Socrative. Nah, lalu selanjutnya ada real time. Keunggulan utama Socrative adalah di mana pengguna bisa memantau secara real time ketika siswa mengerjakan soal. Nah, jadi guru bisa menentukan waktu pengerjaan soal dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, kemudian pengguna bisa mendapatkan data nilai siswa secara otomatis dan cukup mudah digunakan dan efektif untuk mengevaluasi atau memberi umpan balik bagi kinerja siswa. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa bisa langsung di-download datanya, lalu tidak perlu membuat akun untuk siswa. Nah, jadi penggunaan Socrative ini bila siswa ingin mengerjakan soal, siswa juga tidak perlu terlebih dahulu membuat akun pada Socrative gitu ya. Cukup menggunakan dan login melalui email atau langsung saja dibagikan oleh gurunya. Lalu aplikasi online bisa digunakan di kapanpun, dimanapun, asal terhubung dengan internet. Nah, kekurangan aplikasi Socrative yaitu aplikasi Socrative hanya tersedia secara online, sehingga harus selalu terhubung dengan internet, dan mungkin bagi beberapa orang masih menjadi permasalahan mengenai biaya untuk mengakses internet ya. Yang selanjutnya, Socrative ini hanya bisa digunakan pada perangkat atau gawai seperti ponsel dan komputer. Nah, ini kesimpulan dari aplikasi Socrative. Penggunaan aplikasi Socrative adalah sistem respons siswa atau WSRS berbasis web yang dapat digunakan sebagai media penilaian pembelajaran di dalam kelas, sehingga memudahkan guru di semua mata pelajaran untuk merancang alat penilaian yang interaktif. Aplikasi ini juga dapat menjadi inovasi baru dalam mengevaluasi atau menilai dalam pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang interaktif dalam proses penilaian. Socrative yang digunakan melalui perangkat atau gawai membuat siswa lebih antusias dalam mengerjakan soal-soal pada proses penilaian. Hal ini menciptakan suasana yang asik, menarik, seru, santai, nyaman, dan mudah dipahami. Guru juga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penilaian pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, seperti pada saat mengoreksi nilai juga menghemat biaya dan waktu. Nah, meskipun hanya tersedia secara online, aplikasi Socrative mampu menawarkan fitur-fitur yang menarik dan mempermudah guru maupun siswa dalam proses penilaian pembelajaran, sehingga aplikasi Socrative mampu menjadi inovasi terbaru yang interaktif dalam proses penilaian pembelajaran. Nah, adapun rekomendasi untuk penggunaan aplikasi Socrative ini, inovasi penilaian menggunakan aplikasi Socrative ini dapat digunakan di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP,
sekolah menengah atas atau SMA, dan strata. Karena mengingat di era 4.0, siswa sudah tidak asing lagi dalam menggunakan gadget atau gawai dalam kesehariannya. Maka dari itu, Socrative dapat digunakan dari mulai jenjang sekolah menengah pertama. Untuk menghindari kecurangan dalam penilaian menggunakan aplikasi Socrative ini, guru harus ekstra dalam mengawasi siswanya. Sebelum menggunakan aplikasi Socrative juga, guru dan siswa diharapkan untuk memastikan faktor-faktor penunjang lainnya seperti ketersediaan gawai dan jaringan internet agar proses penilaian dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya untuk Isti pemaparannya. Sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Iya boleh Salma, langsung di on-kan saja audionya. Ya, sebelumnya izin bertanya. Tadi kan Isti itu inovasinya itu Socrative gitu ya. Itu tuh aplikasi penilaian. Sebelumnya juga kita udah pada tahu ya ada Kuiper, ada Quizizz, ada Kahoot dan lain-lain gitu. Isti juga tadi udah ngejelasin ada 8 kelebihannya gitu. Tapi yang aku mau tanyain apa sih yang jadi ciri khas dari inovasi Isti ini gitu. Misalkan kalau Kahoot mah kan ada gamenya gitu. Kalau di aplikasi Isti ini tuh apa gitu yang jadi ciri khasnya biar orang-orang tuh ingat kalau aplikasi ini tuh ini gitu. Kayak gitu. Asik. Iya, terima kasih ya pertanyaan. Gimana Risa? Mau langsung Iya dijawab boleh. bagaimana? Iya, boleh langsung dijawab aja Isti, nggak apa-apa. Aduh, punten langsung. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi apa sih gitu bedanya Socrative dari Kahoot, dari Google Form, atau dari ITES yang sudah ada gitu ya. Nah, bahwa kita tahu ya bahwasanya siswa itu mudah bosan. Nah, meskipun kita memberikan inovasi sedikit saja, pasti siswa itu akan antusias kembali gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penggunaan Google Form itu tuh paling awal sekali ya, paling awal digunakan oleh guru, oleh dosen, oleh para tenaga pendidik untuk penilaian. Lalu selanjutnya ada Kahoot. Nah, lalu Kahoot juga gitu ya. Nah, di sini itu sebenarnya Socrative itu hampir sama dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya. Nah, namun dengan acuan yang tadi, di mana siswa itu akan antusias bila ada sesuatu yang baru, baik itu aplikasinya atau cara kita menyampaikan suatu pembelajaran, lalu menyampaikan penilaiannya seperti apa. Nah itu jadi ini kenapa memilih Socrative itu karena Socrative belum banyak dikenal gitu ya. Nah jadi mungkin itu dapat menimbulkan rasa ketertarikan siswa gitu. Seperti itu Salma. Iya, bagaimana Salma atas jawaban yang diberikan Isti? Apakah sudah cukup menjawab? Cukup dulu Risma. Makasih. Oke, barangkali dari yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada, bisa saya alihkan langsung ke Ibu Leni untuk menanggapi. Mangga Ibu. Ya, terima kasih. Isti, saya mati dulu.
Oke, Isti. Isti di seminar pendidikan kelas siapa? Kelasnya Bapak Prof. ES sama Pak Ani, Bu. Ambil tentang apa? Ambil tentang kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran PBL, Bu. Tapi kemarin ada perbaikan lagi, katanya tidak boleh model, tetapi harus pakai metode dan penjelasan tentang eksperimen. Oke. Kalau PBL terus yang disarankan ya, mungkin nanti turunannya dari model PBL itu sudah beberapa yang menulis. Saya justru kalau kamu di kelas saya nyuruh kamu eksperimen ini, Sokratif ini. Ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak pakai ini buat skripsi, mungkin teman lain ada yang tertarik untuk eksperimen tentang ini, belum ada. Dan saya yakin diterima. Ya. Kalau Isti tidak menggunakan untuk eksperimen, mungkin yang lain ya bisa diinfokan ke yang lain. Bisa menggunakannya untuk proposal skripsi. Oke. Ya walaupun memang macamnya juga banyak ya. Banyak provider yang mengeluarkan ya tadi, misalkan Kahoot dan sebagainya. Nah, mungkin Anda bisa membandingkan eksperimennya itu kalau yang satu dikasih obat, yang satu tidak kan lebih condong jawabannya sebetulnya udah ketahuan kan. Kan masalah yang Anda angkat itu kan harus dicari obatnya ya. Masalahnya itu kan variabel Y, obatnya itu variabel X. Kalau masalahnya itu yang satu kasih obat, yang satu tidak dikasih obat, ya menurut saya sih jawabannya udah jelas. Yang dikasih obat kan seringkali seperti itu. Yang satu dikasih metode, yang kelas eksperimen, yang kelas kontrolnya pembelajaran yang biasa dilakukan sehari-hari gitu kan. Misalkan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi gitu. Kan udah jelas ya, yang satu dikasih obat, yang satu tidak mah hasilnya. Nah, mungkin bisa bereksperimen, yang satu pakai Sokratif, yang satu pakai Kahoot, itu lebih menarik lagi kan, mana yang dapat meningkatkan motivasi siswa gitu kan, yang nanti meningkatkan motivasi berpengaruhnya terhadap hasil belajar seperti itu. Jadi menarik ya Nah, akan lebih bagus lagi kalau tadi ya diimplementasikan Sokratif di makalahnya itu, aplikasi ini dikasih contoh yang lebih operasionalnya di materi apa ya. Kan tadi ada 3 pilihan. Isian pendek, benar salah, dengan pilihan ganda ya. Multiple choice itu. Oke. Silahkan dilanjutkan, Risma. Baik, Ibu. Iya, mungkin cukup sekian ya pemaparan yang dari Isti tadi. Terima kasih Isti dan juga kepada Ibu Leni. Terima kasih juga tanggapannya. Dan selanjutnya akan ada pemaparan inovasi perencanaan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Rahmi Aryani. Kepada Rahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Risma. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Iya. Sudah terlihat? Masih loading kalau di aku.
Nah, udah muncul Rahmi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aryani dengan NIM 1901748. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan inovasi rencana pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran cerdas abad ke-21. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu adalah salah satu komponen penting yang harus disiapkan oleh seorang guru sebelum dimulainya pembelajaran. Nah, sebelumnya guru-guru itu sempat mengeluhkan karena waktu pembuatan RPP yang cukup lama ya, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya meluncurkan gagasan penyederhanaan RPP yang dimaksudkan agar guru ini bisa lebih fokus untuk mempersiapkan dan juga mengevaluasi proses pembelajaran. Dalam surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP disampaikan bahwa penyusunan RPP itu mengutamakan prinsip efisien, efektif, dan juga berorientasi pada murid. Nah, melalui peraturan baru ini terdapat 3 komponen di dalam RPP, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan komponen lainnya yang sebelumnya ada itu dianggap sebagai pelengkap saja. Nah, tidak ada syarat jumlah halaman ataupun standar baku dari format RPP ini. Guru dibebaskan untuk membuat, memilih, mengembangkan, dan juga menggunakan RPP sesuai dengan prinsip yang tadi saya sebutkan. Bahkan sangat memungkinkan jika guru hanya membuat RPP dengan 1 halaman saja. Dengan tidak adanya format baku dalam pembuatan RPP ini, maka akan sangat memungkinkan ketika guru itu kebingungan milih format yang mana, karena akan ada sangat banyak begitu ya. Sehingga diperlukan adanya format baku menurut saya. Nah, selain format baku ini tentunya akan digunakan untuk mempermudah proses penyusunan oleh guru dan juga evaluasi oleh kepala sekolah atau pihak berkepentingan lainnya. Dalam pembuatan RPP juga selain harus ada format baku, tentunya di dalamnya itu harus berorientasi kepada kebutuhan peserta didik ya, karena tadi disebutkan juga bahwa salah satu prinsipnya berorientasi pada murid. Maka rancangan pembelajaran ini harus dibuat sesuai dengan situasi, kondisi, dan juga kebutuhan siswa di mana tempat guru itu mengajar. Nah, pada masa ini kita tahu bahwa pembelajaran itu ditekankan pada pengembangan keterampilan abad 21. Mirianto pernah mengungkapkan bahwa karakteristik dari rancangan pembelajaran yang inovatif itu dibuat dengan integrasi unsur-unsur baru dalam pembelajaran abad 21. Nah, kemudian Priyanti juga pernah mengungkapkan bahwa pendidik itu harus merancang kegiatan pembelajaran dengan memilih metode ataupun model yang mengakomodir dan mengarahkan proses pembelajaran untuk interaktif, holistik, integratif, saintifik, konseptual, tematik, kemudian kolaboratif, dan juga berorientasi pada siswa. Nah, berdasarkan apa yang tadi saya katakan, di sini saya mencoba untuk membuat format RPP yang baku dengan mengintegrasikan tadi dengan mempertimbangkan karakteristik siswa serta pendekatan TPACK. Nah, pendekatan TPACK ini adalah Technological Pedagogy Content Knowledge yang diperkenalkan oleh Punya Mishra dan juga Matthew Kohler dari Michigan State University pada tahun 2006, di mana TPACK ini adalah suatu kemampuan guru dalam mengintegrasikan pengetahuan, materi ajar, dan juga teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selain dari itu, tadi ada yang terlalu ya, di sini terkait dengan karakteristik siswa yang harus dipertimbangkan, menurut saya di sini adalah terkait dengan gaya belajar siswa, di mana guru itu harus mempertimbangkan, misalnya siswa dengan gaya belajar auditori itu menggunakan apa, kemudian dengan visual itu harus menggunakan apa, dan juga ada kinestetik harus apa, sehingga format dari RPP baru yang saya ajukan di sini mengandung beberapa komponen, yaitu ada ini identitas sekolah, kemudian di sini ada diferensiasi gaya belajar, di mana terdiri dari auditori, visual, dan juga kinestetik. Nah, auditori ini bisa diisi dengan metode diskusi, misalnya metode ceramah atau video bersuara, karena auditori ini kita tahu anak-anak yang sedang belajar dengan mendengarkan suara. Kemudian visual ini bisa dengan misalnya video pembelajaran atau peta konsep dan sebagainya. Kemudian kinestetik, anak-anak kinestetik ini suka bergerak-gerak gitu ya, bisa melalui praktik, misalnya observasi ataupun bermain peran. Kemudian untuk selebihnya ini sama dengan komponen yang sebelumnya sudah ada. Ini adalah, misalnya, mohon maaf karena gambarnya tidak bagus ya.
Nah, untuk komponennya seperti yang telah saya sebutkan tadi ada identitas sekolah, kemudian ada tujuan pembelajaran, diferensiasi, kegiatan, kemudian ada alokasi dan juga penilaian. Nah, untuk contoh pemanfaatan TPA-CK-nya di sini ada pada proses pembelajaran di mana guru menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi, kemudian menggunakan Google Form untuk evaluasi, yang mana membutuhkan perangkat seperti Ponsel, lab, dan juga proyektor. Nah, kemudian diferensiasinya di sini ada untuk auditori ada metode ceramah dan juga media video bersuara, kemudian untuk visualnya ada video dan juga peta konsep, dan untuk kinestetiknya di sini nanti ada diskusi kelompok. Nah, diferensiasi belajar ini bisa diisi dengan media ataupun metode ataupun model pembelajarannya, jadi bisa disesuaikan saja. Nah, untuk kelebihan dari format ini yaitu di mana format ini seragam dan baku sehingga mempersingkat waktu yang pembuatan RPP karena guru tidak dipusingkan dengan harus memilih format yang seperti apa. Kemudian siswa dengan gaya belajar yang berbeda dalam satu kelas tidak akan terasa bosan karena gurunya mempertimbangkan gaya belajar dari masing-masing siswa ini. Kemudian mempermudah proses evaluasi dan diskusi oleh guru ataupun sekolah, kemudian mendukung penguasaan penggunaan teknologi oleh siswa dan guru. Selanjutnya ada kekurangannya, yaitu guru harus meluangkan waktu untuk menganalisis karakteristik siswa, yaitu gaya belajar mereka. Kemudian RPP ini menuntut penguasaan teknologi oleh guru dan siswa sehingga akan sulit diberlakukan jika guru atau siswa itu belum terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini memerlukan dukungan perangkat dan juga jaringan internet, yang mana memang memerlukan biaya tambahan. Nah, sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Risma. Ya, terima kasih Rahmi, pemaparan yang cukup jelas ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin tidak ada ya yang ingin bertanya. Mungkin saya kasih kesempatan satu kali lagi. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya ya. Mungkin langsung aja saya berikan kesempatan kepada Ibu Leni untuk menanggapi. Oke, Risma, saya itu ulang ya. Tadi waktu Anissa, Iren dengan Rahimatul ya yang bertanya ya. Iya, betul Ibu. Yang Dian, Lutfi dengan Destra ya. Iya. Yang ketiga tadi Salma. Iya. Oke, yang keempat ini nggak ada yang tanya, udah saya aja. Iya. Padahal menarik sekali, makanya saya ingin tanya ke Rahmi, ide awalnya gimana Rahmi? Kok sampai terpikirkan membedakan dari gaya belajar? Dari pengalaman mungkin ya Bu, karena kadang di sekolah itu ada guru yang hanya kalian baca buku ini atau hanya dikasih link video tapi tidak diberi penjelasan sehingga minta untuk membaca buku atau baca PPT itu agak kurang nyaman dan sulit untuk paham. Suaranya luplok ya? Atau di saya? Iya Ibu, di saya juga agak putus-putus. Oke, jadi pengalaman Rahmi sendiri dan pengalaman Rahmi ini umumnya kalau menurut saya sih dialami oleh seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Sehingga waktu itu saya pernah ngajar di bimbel di Jakarta ya. Dan saya senang sekali hari ini
ada mahasiswa saya yang punya ide RPP itu dibedakan berdasarkan gaya belajar gitu. Mungkin ide ini bisa dikembangkan, bisa ditularkan, bisa dideminasikan, bisa jadi penelitian gitu. Waktu di bimbel itu, karena meyakini gaya belajar anak itu berbeda-beda, sehingga kalau umumnya bimbel atau tempat lembaga pendidikan manapun biasanya duduk di tempat yang disediakan masing-masing kan seperti itu ya. Biasanya kelasnya kecil ya kalau bimbel, atau umumnya di sekolah seperti itu biasanya kan duduk di tempat duduk yang masing-masing. Saya di bimbel itu, Irfan, kok hari ini diem aja? Jadi kalau Irfan belajarnya, saya ngajar nih ya Irfan. Terus Irfan tuh belajarnya sambil muter-muter, nanti pindah ke tempat duduknya Asep, nanti pindah lagi ke teman yang lain, itu nggak boleh ditegur. Jadi Irfan belajar yang mau jungkir balik juga, karena itu gaya belajar Irfan, nggak boleh ditegur, nggak boleh seragam, karena gaya belajar siswa itu berbeda-beda ya, walaupun tidak ekstrim seperti itu juga gitu kan ya. Tapi betul bahwa yang tadi disampaikan Rahmi, bahwa kalau kita dan umumnya yang tidak terfasilitasi adalah gaya belajar apa? Kinestetik. Ya betul, kinestetik ya, yang umumnya tidak terfasilitasi di ruang-ruang kelas itu adalah yang gaya belajarnya kinestetik. Yang paling terfasilitasi gaya belajar apa? Yang paling banyak diakomodasi di kelas-kelas kita apa? Apa, Desra? Auditori. Iya, auditori, betul Desra. Auditori ya. Ceramah gitu kan 2 kali 40 dari awal dari akhir, apalagi tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi, hanya menggunakan metode ceramah, itu jelas. Karena itu kan memang ditularkan dari gaya lama ya, gaya pendidikan lama, gaya orang Belanda, ya kan? Mungkin di zaman kalian sih sudah ribut HAM ya, sudah ribut HAM, apalagi sekarang nggak boleh main cubit, main apa, Anda dilaporkan melanggar HAM ya. Tapi kalau dulu kapur sih kecil, kapur melayang, orang penghapus aja bisa melayang kok. Ya, belakang berisik melayang. Tapi ya orang tua malah berterima kasih kalau anaknya dididik. Kalau sekarang sih malah dikompor, jadi kompor ya, malah ikut ngadu ke HAM gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi bagus sekali ya idenya. Nah, jadi mana saya mau nanya, Rahimatul. Rahimatul. Ya, Bu. Nah, jadi kebingungan apa ya kalau inovasi strategi banyak gitu ya. Inovasi media banyak, inovasi. Kemarin kan kamu berpikir itu ya, tapi kan ternyata kelas ini cemerlang tuh Rahimatul. Dimulai dengan kamu kemarin ternyata nggak bingung juga ya. Banyak juga kalau memang berpikir kreatif, mudah-mudahan jadi sesuatu yang inovatif. Ternyata perencanaan juga dari yang begitu-begitu saja puluhan tahun, ternyata kan bisa dimasukkan unsur waktu, unsur bahan yang kamu sampaikan minggu yang lalu, dan hari ini sesuatu yang baru adalah mempertimbangkan gaya belajar. Ya, Rahimatul. Iya, Bu. Ternyata kalau dipikir lebih dalam bisa ya berinovasi dalam perencanaan. Oke.
Mudah-mudahan minggu depan semuanya sih tidak hanya perencanaan, ada yang baru, konsepnya didalami lagi ya. Kalau misalkan ternyata makalahnya kemarin dikumpulkan konsepnya masih salah, silahkan diperbaiki gitu sebelum Anda tampil gitu ya. Ya, itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih semua yang sudah menyumbangkan pemikiran kreatifnya hari ini. Semoga bisa menjadi sesuatu yang inovatif untuk pembelajaran ekonomi, khususnya nanti kalaupun belum bisa didiseminasikan dalam lingkup yang lebih luas, bisa diimplementasikan di kelas-kelas Anda, kelas-kelas masa depan ya. Anissa, Dian, Rahmi, dengan tadi itu siapa? Isti, terus Risma dan Asep, moderator hari ini, dan kalian semua yang sudah berkenan hadir hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selalu Ibu. Ya, sama-sama. Mantap, guys. Risma mau nanya. Mangga, kenapa? Langsung digas sama Iren. Boleh diperbaiki meskipun belum tampil. Meskipun apa? Belum tampil. Iya, Ya, boleh aja kayaknya deh, daripada nanti kalian suruh ini kan gitu. Cuma nanti konfirmasi aja ke ibunya karena kemarin sempat ada ide yang lebih bagus. Jadi saya mungkin agak merevisi sedikit dari ide yang awal kayak gitu aja sih ngomong paling. Oke. Terima kasih. Buat Ayu juga mau ya, nanya. buat Ayu. Iya gimana? Nis. Kan tadi aku udah. Itu kan tadi Ibu suruh benerin. Itu udah kumpulinnya gimana? Deadline-nya Ya udah kumpulin secepatnya aja dibenerin, nanti tanyain lagi ke Ibu. Nanti buat yang direvisi makalahnya dikumpulin di mana. Itu semangat Jaya. Thank you, Ma. Oke, thank you. Ya. Thank you guys. Jangan lupa